Ya, oke gas, tambah 2 torang gas. Homeostasis adalah proses dan mekanisme otomatis yang dilakukan oleh makhluk hidup untuk mempertahankan kondisi konstan agar tubuhnya dapat berfungsi dengan normal, meskipun terjadi perubahan di dalam dan di luar tubuh. Homeostasis merupakan salah satu konsep yang paling penting dalam biologi. Homeostasis dilakukan melalui mekanisme fisiologis tubuh dan melibatkan banyak variabel, seperti suhu tubuh, tekanan darah, pH, konsentrasi bahan kimia seperti hormon tertentu dalam darah, dan lain-lain. Meskipun terjadi perubahan yang terjadi baik di dalam dan di luar tubuh, homeostasis harus selalu dikendalikan agar kondisi homeostasis selalu terjaga. Mekanisme pengendalian kondisi homeostasis pada hewan berlangsung melalui sistem umpan balik positif dan negatif. Homeostasis merupakan istilah biologis yang hampir eksklusif yang merujuk pada konsep yang dijelaskan oleh Bernard dan Cannon mengenai konstannya lingkungan internal tempat sel-sel tubuh hidup dan bertahan hidup. Oke, saya Fadel Halilatul AS, NIM S100231109 sebagai pemateri yang menjelaskan tentang proses homeostatis. Proses homeostatis terjadi secara otomatis dan tidak dapat dihindari ketika sistem berfungsi dengan baik dan keadaan tunak homeostatis dapat dipertahankan oleh sistem tubuh. Proses homeostatis terbagi menjadi dua. Umpan balik negatif. Proses homeostatis umpan balik negatif terjadi jika perubahan lingkungan mempengaruhi tubuh dan memicu umpan balik yang sifatnya berlawanan atau negatif. Misalnya, satu manusia yang idealnya bersuhu 37 derajat Celcius mengalami kedinginan atau kepanasan akibat penurunan atau kenaikan suhu lingkungan. Ketika suhu panas, hipotalamus otak akan menerima data sensor yang menunjukkan suhu tubuh melebihi kisaran normal dan merangsang sekelompok sel otak untuk melakukan mekanisme pelepasan panas. Mekanisme tersebut dilakukan dengan cara memperlebar pembuluh darah. Pelebaran tersebut membuat darah lebih banyak lewat dan menyebarkan panas ke seluruh tubuh, juga mengaktifkan kelenjar keringat tubuh yang panas. Pori-porinya akan terbuka dan kelenjar mengeluarkan keringat untuk membuat panas. Umpan balik positif. Umpan balik positif adalah proses homeostatis yang mendukung perubahan pada tubuh, di mana sistem tubuh bergerak menjauh keadaan ideal daripada mempertahankan keadaan ideal tubuh. Contoh proses homeostatis positif adalah ibu yang melahirkan. Kondisi hamil dan melahirkan adalah keadaan tidak normal yang tidak biasa tubuh rasakan. Namun dibanding mempertahankan keadaan awalnya, tubuh cenderung mendorong proses hamil dan melahirkan agar tubuh bisa kembali ke kondisi awalnya. Tubuh secara otomatis merespon kerusakan yang terjadi dengan cara melakukan pembekuan darah dan membunuh virus serta bakteri yang masuk dalam sistem imun. Tubuh melakukan penyembuhan cedera dengan terus-menerus hingga tubuh kembali ke kondisi stabil. Dalam cedera yang berat, seringkali tubuh tidak bisa mempertahankan kondisi homeostatis, menyebabkan orang tersebut mengalami kematian. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menyebutkan pembagian dari homeostatis. Berdasarkan berbagai sumber, homeostatis ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, berdasarkan sistem organ tubuh. Berdasarkan sistem organ tubuh ini dibagi menjadi 6. Yang pertama ada sistem rangka yang menunjang dan melindungi jaringan dan organ-organ yang lain. Yang kedua ada sistem kardiovaskular yang mengatur dan mengendalikan fungsi-fungsi tubuh. Terus yang ketiga ada sistem pernapasan
yang mengatur sirkulasi darah dan tekanan darah. Terus yang keempat ada sistem syaraf yang mengatur pertukaran gas di dalam tubuh. Terus yang kelima ada sistem pencernaan yang mengatur pencernaan dan penyerapan nutrisi. Terus yang terakhir atau yang keenam sistem ekresi yang mengatur pembuangan sisa-sisa metabolisme dari tubuh. Terus yang kedua, berdasarkan jenis umpan balik, ini terbagi menjadi dua, yaitu umpan balik negatif dan umpan balik positif. Umpan balik negatif ini mekanismenya pengendalian yang menghasilkan respons yang berlawanan dengan perubahan lingkungan sehingga mengembalikan kondisi ke dalam rentang homeostatis yang normal. Sedangkan umpan balik positif ini mekanismenya pengendalian yang menghasilkan respons yang sama dengan perubahan lingkungan sehingga memperkuat perubahan tersebut dan menjauhkan kondisi dari rentang homeostatis yang normal. Terus yang ketiga, berdasarkan jenis variabel yang diatur. Ini ada dua, yaitu fisiologis dan psikologis. Nah, fisiologis ini seperti suhu tubuh, tekanan darah, pH, konsentrasi bahan kimia tertentu dalam darah, dan lain-lain. Lalu, variabel psikologis yaitu seperti emosi, stres, dan lain-lain. Meskipun terdapat beberapa pembagian homeostatis ini, namun intinya adalah homeostatis adalah proses dan mekanisme otomatis yang dilakukan oleh makhluk hidup untuk mempertahankan kondisi konstan agar tubuhnya tetap berfungsi dengan normal meskipun terjadi perubahan di dalam dan di luar tubuh. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang tujuan homeostatis. Jadi, homeostasis adalah mekanisme reguler internal yang bertujuan menjaga keseimbangan lingkungan internal dalam tubuh organisme. Tujuan utama homeostatis yaitu mempertahankan parameter lingkungan internal seperti suhu tubuh, tekanan darah, kadar gula darah, pH, dan kadar air agar tetap dalam rentang nilai yang optimal. Melalui proses ini, tubuh mampu beradaptasi terhadap perubahan eksternal dan internal untuk menjaga kondisi internal yang mendukung kelangsungan hidup. Pertahankan stabilitas lingkungan internal. Homeostasis bertujuan untuk menjaga kondisi lingkungan internal tubuh agar tetap stabil, dukung fungsi sel dan organ. Keseimbangan internal yang dijaga oleh homeostatis adalah kunci untuk optimalnya fungsi sel dan organ. Adaptasi terhadap perubahan. Lingkungan eksternal dan internal selalu berubah. Tujuan homeostatis adalah memungkinkan tubuh untuk beradaptasi dengan perubahan ini. Nah, secara keseluruhan, homeostatis adalah sistem regulasi yang kompleks dan esensial untuk memastikan bahwa organisme dapat bertahan dalam lingkungan yang selalu berubah, menjaga fungsi tubuh agar tetap optimal, dan mendukung kelangsungan hidup. Gangguan homeostasis adalah kondisi mekanisme ketika mekanisme homeostasis tubuh tidak dapat menjaga keseimbangan internal tubuh dalam rentang normal. Gangguan homeostasis dapat terjadi pada berbagai variabel fisiologis seperti suhu tubuh, tekanan darah, pH, konsentrasi bahan kimia tertentu dalam darah, dan lain-lain. Beberapa contoh gangguan homeostatis adalah: yang pertama adalah demam berdarah dengue. Gangguan homeostatis pada demam berdarah dengue terjadi karena adanya gangguan koagulasi darah dan vesanolisis yang menyebabkan terjadinya pendarahan. Kedua, gangguan suhu tubuh. Gangguan suhu tubuh dapat terjadi akibat paparan suhu lingkungan yang ekstrim, infeksi, atau penyakit tertentu.
3. Gangguan keseimbangan elektrolit. Gangguan keseimbangan elektrolit dapat terjadi akibat dehidrasi, muntah, diare, atau penyakit ginjal. Keempat, gangguan tekanan darah. Gangguan tekanan darah dapat terjadi akibat penyakit jantung, penyakit ginjal, atau efek samping obat-obatan tertentu. Gangguan homeostasis dapat menyebabkan berbagai dampak yang tidak diinginkan pada tubuh seperti kelelahan, sakit kepala, mual muntah, pusing, dan lain-lain. Oleh karena itu, penting untuk menjaga keseimbangan internal tubuh agar mekanisme homeostasis dapat berfungsi dengan baik. Udah lama Pak Jan masih kayak gitu tuh. Cepat. Sudah bicara lebar banget. Ya ini aku udah video. Bilang gitu orang. Atau bilang-bilang Ki. Hai. Nama saya Upin. Ini adik saya Ipin. Ini kucing saya Apin.